Bapak Ibu, pagi hari itu menjadi indah kalau kita berkegiatan seperti ini. Misalnya ada ubi kayu, ini ubi kayu, setelah dikupas kulitnya begini, baru dicuci, baru diirisi-irisi, ya begini, ya. Dan jadi apapun nanti kita bikin ini pasti berguna untuk kesehatan. Ya tentu saja harus dibikin bumbunya yang baik. Kalau ada diabetes jangan dibikin gula banyak-banyak. Kalau perutnya bermasalah, lambungnya bermasalah, jangan dibikin bumbu-bumbu seperti bumbu yang ada dijual di apa itu ya. Cukup aja digarami, misalnya direbus, kemudian dimasak matang, baru dimakan, enak. Dan kalau digoreng jadi keripik ubi. Dan waktu memakannya keripik itu bisa dilumuri dengan gula merah yang sedikit dicairkan ya, sehingga menjadi kesehatan yang bagus. Tentu saja semua harus diatur agar jangan berlebihan, kan kayak gitu. Jadi kalau ada kegiatan pagi-pagi seperti ini, kan jadi sehat juga pikiran. Saya seorang duda, harus masak sendiri, bikin sendiri untuk dirinya sendiri. Ya, sungguh sangat menyenangkan, asik sendiri dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, menyediakan makanan untuk diri sendiri. Enak lah. Kalau masih bisa seorang duda hidup mandiri, kan kayak gitu. Mudah-mudahan nanti akan kita proses lagi. Ya kan? Ya, setelah saya iris-iris, saya cuci, ubinya saya cuci lagi. Begini. Biar bersih. Langsung di bawah pet. Ya, tentu saja semuanya harus bersih, bukan? Oke. Selesai sudah. Kemudian sebagian saya bagi, ubinya saya bagi untuk direbus sarapan pagi. Dan sebagian lagi akan saya garami untuk digoreng. Saya garami sekarang gini. Ya, garamnya saya kocok biar rata, baru nanti setelah agak kering airnya digoreng, ya kan? Semua sudah tahu itu kok, hanya yang perlu biar ada kegiatan seperti orang seperti saya ini yang sudah gila sendiri dan mengasihkan. Sekarang saya mempersiapkan untuk menggoreng. Lihat. Dan untuk merebus untuk sarapan pagi saya ini, ya, cukup. Nyalakan apinya. Dan pasti setelah mendidih nanti ini minyaknya dimasukkan apanya, jadi seperti biasa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah lah. Dan ini nanti akan, karena sudah dipotong-potong, ya, karena sudah dipotong-potong ini, setelah lembut nanti akan mudah dibikin jadi bubur ubi kayu, kan? Jadi enak dimakan, bisa dicampur dengan apa nanti, dengan
Misalnya mungkin bubur, jadi bubur ayam tanpa kulit, atau bubur ikan tanpa kulit juga bisa dibikin ini nanti. Dan yang digoreng di sini ya tentu saja menjadi cemilan waktu mengerjakan bahan-bahan sermon atau bahan-bahan yang akan dimasukkan ke YouTube misalnya kan, kayak gitu. Kalau saya kegiatan saya sehari-hari kan kayak gitu, yang akan digoreng di sini. Lihat ini minyak makan. Ya, saya kurang pandai untuk merekam-rekam. Untuk sarapan pagi saya bikin sedikit garam ya. Garam dapur aja itu yang cocok bagi orang yang bermasalah mah. Ya. Dan karena minyaknya sudah panas dan ubi saya ada kira-kira 2 kilo, tidak bisa sekaligus menggoreng, makanya harus sedikit-sedikit dibikin ya, secukupnya ke dalam kuali begini. Dan ditutup biar jangan apa? Biar jangan minyaknya berhamburan. Kan ubi ini udah dipotong-potong, diiris-iris, sudah terpisah-pisah. Seperti para pengerja gereja memisah orang berdosa daripada orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Tetapi setelah digoreng di dalam kuali ini, ubi-ubi itu lagi lengket-lengket satu sama lain, jadi harus dipisah lagi dalam penggorengan. Biar jangan lagi rapat-rapat, jadi jangan kembali dosanya itu melengket-lengket satu sama lain lagi kan. Jadi harus dipisah-pisah lagi begini, dikocok. Nah itu. Ya lihatlah susahnya kalau ubi kawunya melengket satu sama lain lagi, sehingga masaknya tidak merata nanti. Jadi hati-hati juga kalau orang sudah yang disucikan Tuhan lengket lagi dengan kawan-kawan yang berdosa di luar sana, sulit juga memisahnya lagi itu, lebih sulit lagi itu. Jadi harus rajin. Ini, apalagi kalau peralatannya seperti ini, yang sudah patah, yang kebetulan saya tidak buat karena sudah patah, karena masih digunakan. Gereja-gereja yang patah pun harus dimanfaatkan dengan bagus-bagus, jangan terus dibuangi kan kayak gitu. Dari sebegini matang sudah harus diambil, karena nanti terlalu keras waktu memakannya setelah dikeringkan minyaknya, ya kan. Jadi harus jangan terlalu sampai gosong ya. Ya tentu saja ini pun mungkin sudah terlalu keras ini, lihat. Sambil mengambil sambil memanaskan minyaknya lagi di bawah, karena tentu saja akan dibikin lagi untuk gelombang kedua. Sedikit nanti akan disisakan untuk sarapan pagi besok kan kayak gitu. Ini minyaknya harus bersih, jangan ada yang tinggal-tinggal. Ya dengan peralatan seadanya aja dibikin bisa. Jangan harus modern-modern semua, habis uang untuk itu. Apalagi seperti saya nggak ada uangnya kan, sederhana-sederhana aja. Ini tempat penirisannya. Kemudian setelah panas lagi kan kayak gitu, kita bikin lagi ronde kedua kan. Ini ronde kedua. Saya tinggalkan sedikit untuk sarapan pagi besok kan, akan disimpan di kulkas. Bentar lagi juga ini yang sudah terpisah kian mau lengket-lengket satu sama lain lagi, maka harus diikuti jangan sampai mereka melekat lagi, agar lekat satu sama lain, agar masaknya merata. Bubur saya sudah masak ya, ini lihat ini bubur saya
tinggal menikmatinya. Ini ternyata sudah sangat keras bagi orang tua yang sudah ompong. Tidak bisa lagi, harus diembunkan dia baru lunak nanti. Jadi kelompok kedua ini dipercepat untuk memisah-misahkannya, jangan sampai dekat sekali. Ini untuk yang patah ini kena ada runcing kerikan, makanya lebih cocok untuk dari garpu memisahkannya ya. Makanya seperti saya bilang, asal tahu kita memanfaatkan peralatan itu masih tak berguna, walaupun sudah rusak atau hal seperti ini. Demikian juga pengerja gereja itu, walaupun sudah tua atau bahkan ada cacatnya, masih bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang cocok, kan kayak gitu. Jadi jangan ada atasan di gereja yang terus membuang pengerja bawahannya karena sudah ada dilihat kekurangan sedikit atau apa ya. Pemimpin yang baik adalah yang bisa menggunakan semua tenaga kerjanya untuk pekerjaan-pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan yang baik. Itu pasti berguna, karena tidak ada seorang pun dihadirkan Tuhan di jemaatnya yang tidak berguna. Mungkin gitu, asal tahu kita menggunakannya. Jadi di sini kan tidak semata yang pertama agar bisa dikonsumsi oleh semua, baik yang tidak punya gigi dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi apinya sudah bisa dimatikan karena ronde terakhir. Dan banyak yang dapat dipelajari dari mengerjain ubi ini kan. Ubi ini dikerjain harus selagi segar. Jangan tunggu sampai ada yang bagian-bagiannya busuk. Ya demikian juga dalam kerajaan Tuhan, semua harus segar-segar. Jadi kalau Anda ingin mendapat berkat Tuhan yang segar, silahkan bikin dirimu pagi-pagi segar. Setelah yoga kecil-kecilan, bagi kawan-kawan saya yang sudah lansia, setelah yoga kecil-kecilan di rumah, atau apa itu, senam dua bapak kami, ya, atau senam alia manami yang dilakukan dengan tarik napas panjang, tahan di dada, di perut, baru terus berdoa dengan dua bapak kami sampai 2 kali. Pasti keringat kalau bisa dilakukan itu 7 kali kan, sambil mengurut-urut atau menarik-narik mana yang bagian yang sakit agar oksigen masuk ke sana. Dan harus segar, pastilah segar. Dan kalau sudah segar seperti saya jam 6 pagi sudah mengiris-iris apa ini, kan kayak gitu, ubi kayu ini, makanya segar. Minyaknya pun harus segar, apinya pun harus segar, jangan api yang melup-melup. Ya. Dan pemasaknya pun harus segar. Ini peralatannya yang sudah patah pun disegarkan, kan kayak gitu. Kerjasama dengan peralatan yang masih bagus, yang sudah sering digunakan, kan kayak gini. Makanya hasilnya ya memang harus diawasi. Jangan terlalu gosong, jangan terlalu mentah. Ya. Demikian juga kalau kita para pengerja Tuhan dalam membina atau menggembalakan para umat, ya jangan dibikin umatnya sampai gosong, atau jangan dimentahkan iman kepercayaannya. Harus jadi enak bersama-sama dengan dunia ini. Mereka walaupun mereka tidak terbawa arus dunia, tetapi mereka bisa menerangi dunia, kan kayak gitu. Nah gitulah kira-kira. Selesai tugas saya, sebentar lagi saya akan sarapan, karena sudah saya sediakan sarapan saya. Tuhan memberkati kita semua.